adik-adik. Ya. Kak, Oh iya. kita mau ngapain, Kak? Siap prajurit Kak Vera. Siap, prajurit Kamonik. Kita sudah siap nih. Iya, Kak. udah siap, Kak. Vera mau ngapain kita? Kita mau berperang, Kak. Wah, Melawan siapa, benar. Kak? Melawan orang Midian. Midian dan Orang Midian dan yang memimpin Bapak Gideon, adik-adik. Wah, yang gagah Kak, perkasa itu. kalau yang memimpin itu harus kuat ya, Kak ya? Iya, kita juga harus kuat. Kita juga harus kuat. Gimana caranya biar kuat, Kak Vera? Biar kuat biasanya adik-adik pasti minum susu, Kak. Minum susu, jangan sama lupa olahraga. olahraga. Yang Sama makanan sehat juga, Kak. Iya. Dan yang badan terutama menjadi apa, kuat. Kak? Pasti apa yang terutama itu, Kak? Yang terutama, jangan lupa, Iya. walaupun tubuh kita kuat nih Kak Vera, tapi kalau kita berperang, yang memberikan kemenangan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Si adik-adik ya. Benar. Ya, jadi adik-adik sekarang kita memuji Tuhan dulu. Harus semangat ya adik-adik ya. Sebelum nanti dengar cerita tentang Bapak Gideon lagi. Nah, kita menyanyi lagu apa nih Kak Vera? Kita kalau yang tentang berperang itu pasti kita harus menyanyi Laskar Kristus, Kak. Laskar Kristus ya. Iya. Karena kita kalau berperang dipimpin oleh Tuhan Yesus ya. Sekarang kita minta prajurit Kak Kak Janet. Untuk mainkan Main musik musiknya buat kayak kita. kayak. Nah, Udah siap, Kak? Oke. Siap. Oke. Ayo adik-adik Bangkit berdiri ya semuanya ya. Yang semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dos. Saya Laskar Kristus, siap gerak dos. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi Kak Gina. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dos. Saya Laskar Kristus, siap gerak dos. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dos. Saya Laskar Kristus, siap gerak dos. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, Adik-adik semangat nggak ya, Kak ya? semangat dong, pasti ya, Kak Kak Vera. ya. Tapi sekarang kita mau pindah lagi nih Kak Vera. Jangan lupa sebelum itu kita mau Berdoa dulu berdoa. adik-adik. Iya, benar. Biar Tuhan memimpin peperangannya ya, Kak ya, Iya. dan memberikan kemenangan ya adik-adik ya. Iya, benar, Jadi adik-adik. adik-adik kita berdoa dulu, kita lipat tangannya. Kita mau nyanyiin lagu ini lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku berpuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu,
Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, lipat tangannya, ikuti Kak Vera berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kalau Engkau telah memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini. Tuhan, ampuni segala kenakalan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, Kak. Kak Vera, Kita masih tetap harus memuji Tuhan ya, Kak. iya, kita mau lanjut lagi. Kita nih. lanjut ya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Vera sekarang? Kan kita mau berperang melawan yang orang-orang jahat, Kak. Iya. Berarti itu seperti markasnya melawan iblis ya, Kak ya. Kalau gitu markas iblisnya mau kita hancurkan. Iya, kita hancurkan ya adik-adik ya. Adik-adik Tentunya yang harus semangat. bersama adik-adik ya, Kak ya. Iya, sekarang adik-adik masih bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Kita nyanyi lagi adik-adik. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Markas iblisku hancurkan Markas dong. iblisku hancurkan. Pakai gerakannya nggak, Kak? Tentu saja. Tentu ya adik-adik ya. Adik-adik Yuk, bangkit adik-adik. berdiri. Kita nyanyi markas iblis ku hancurkan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Kita tunjukkan anak sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Pedang, Kak. Bawa pedang di tangan. Kita bikin kacau setan ya, Kak. Setan. Sekali lagi ya, Kak. Kasih iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sekarang kita tunjuk kakak sekolah minggu, Kak. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Siap-siap adik-adik, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya, Kak, bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kayaknya iblisnya takut, Kak. Iya. Langsung ngumpet, Kak. Mereka langsung kabur, Kak. Karena anak-anak sekolah minggu kita semangat Iya, semangat semua, Kak. Iya, mau mengalahkan Apalagi pas iblis. mereka keluarin pedang, Kak. Iya, Waduh, keren Kak. banget ya. Keren ya, Kak ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan Kak firman Tuhan ya. Vera. Ini hal yang terpenting ya, Kak. Iya, kan adik-adik pasti mau tahu nih Iya. ceritanya. Mau tahu Yuk, pasti, Kak. sekarang kita mau nyanyi dulu Kak Iya, Vera. kita mau nyanyi lagu apa, lagu Kak? Yesus namamu yang termanis. Nah, adik-adik ingat nggak lagunya? Ya tahu Sambil pasti Kakak ya. kita ajarin ya, Kak ya. Iya, yuk adik-adik lipat tangannya, tutup Tutup matanya. matanya. Yuk kita nyanyi lagu Yesus namamu yang termanis.
Yesus, Kau termanis, namamu termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Oh Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Ya, adik-adik ikuti kamu Nik berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah menyertai puji-pujian kami. puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami dapat mengerti. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang aku yakin adik-adikku udah nggak sabar Udah siap Kak dengar mereka Kak. firman Tuhannya. Iya. Sekarang adik-adik semuanya duduk manis. Kita Jangan ada tunggu berisik ya, Kak, ya. Kita tunggu kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan yaitu Kak Andre. Kak Andre ya Kak. Ya, oke, selamat mendengarkan adik-adik. Iya, selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre. Hari ini Kak Andre mau ceritain tentang siapa ya? Kalau adik-adik minggu lalu mengikuti kebaktian sekolah minggu online ataupun offline, pasti tahu nih kita mau cerita tentang siapa? Tentang siapa adik-adik? Betul, tentang Pak Gideon. Ya, kalau online minggu lalu Kak Caca udah cerita apa? Bapak Gideon ini memilih orang-orang Israel untuk berperang melawan orang-orang Midian dan Amalek. Dari 32.000 orang, akhirnya Tuhan memilih berapa adik-adik? Dari 32.000 Tuhan hanya memilih 300 orang. Iya. Nah, hari ini Kak Andre mau lanjutin nih. Jadi setelah Tuhan memilih 300 orang untuk berperang, Tuhan berfirman ke Bapak Gideon untuk melihat ke perkemahan orang-orang Midian. Ya, Tuhan berfirman, Gideon, bangunlah, turunlah menyerang perkemahan bangsa Midian dan orang-orang Amalek. Kalau kamu takut, bawa juga pelayanmu Sipora untuk bersama-sama dengan engkau. Wah, adik-adik, Tuhan berfirman menyuruh Bapak Gideon untuk menyerang perkemahan orang-orang Midian. Terus juga kalau takut tadi suruh bawa siapa? Pelayannya namanya? Betul, Pura. Nah, akhirnya Gideon sama Pura, mereka berdua bersama-sama turun melihat perkemahan bangsa Midian. Mereka jalan pelan-pelan supaya nggak ketahuan orang-orang Midian. Mereka lihat, wah adik-adik, perkemahannya, tendanya banyak banget. Kuda-kudanya, untanya, semua banyak banget. Bangsa Midian dan orang-orang Amalek, mereka mempunyai pasukan yang banyak banget. Sedangkan bangsa Israel bersama Bapak Gideon cuma 300 orang. Wah. Sambil masuk ke perkemahan, Bapak Gideon pelan-pelan bersama Pura melihat-lihat, menyelidiki sampai dia mendengar percakapan orang Midian adik-adik di sebuah tenda. Dari luar Bapak Gideon mendengar sesuatu. Kira-kira apa ya? Bapak Gideon dengar apa ya? Nah, kita lihat nih adik-adik di Alkitab. Coba adik-adik ambil kitabnya. Dibuka di Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7 ayat 13 dan 14.
Ya, dibuka, kakak tungguin sebentar lagi. Di Hakim-Hakim 7 ayat 13 dan 14. Kira-kira Bapak Gideon dengar apa ya dari orang Midian? Sudah semua? Kakak bacain ya. Hakim-Hakim 7 ayat 13 dan 14. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Yang ke-14, lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Wah, adik-adik, ketika tadi Pak Gideon melihat perkemahan orang Midian banyak, besar, dia takut. Tuhan memberikan tanda, adik-adik. Bapak Gideon mendengar orang Midian, dia bermimpi. Ya, tadi mimpinya apa? Ada roti yang jelai yang terguling ke dalam perkemahan bangsa Midian, lalu menghancurkan semua perkemahan. Wah, adik-adik, bahkan bangsa Midiannya pun tahu kalau mereka berperang melawan orang Israel, mereka akan kalah, adik-adik. Ya, tadi satu temannya lagi yang mendengar, wah, itu pasti nanti Gideon yang akan menyerang kita. Dia akan mengalahkan kita. Wah, adik-adik, ketika tadi Pak Gideon mendengar orang Midian bercerita begitu, dia langsung sujud, bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih, Tuhan, terima kasih Kau sudah menyerahkan orang-orang Midian ini ke dalam tanganku untuk dikalahkan. Wah, ini tanda yang keberapa adik-adik? Ketiga ya. Minggu lalu kalau adik-adik dengar pasti udah tahu nih. Minggu lalu Tuhan sudah memberikan 2 tanda ya. Yang bulu domba. Yang pertama bulu dombanya basah, sekelilingnya enggak. Yang kedua sekelilingnya basah, bulu dombanya enggak. Dan yang terakhir orang Midian sendiri yang ngomong kalau mereka akan dikalahkan oleh Gideon. Wah, adik-adik, Bapak Gideon langsung percaya, dia langsung terima kasih sama Tuhan. Dia dan Pura langsung balik ke perkemahan bangsa Israel. Lalu apa yang akan Bapak Gideon lakukan? Nah, kita baca di ayat yang ke-15 ya. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-15. Kak Andre bacain ya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Ia lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Mendengar tadi cerita dari orang-orang Midian, Bapak Gideon langsung balik ke perkemahan, langsung membangunkan orang-orang Israel untuk bersiap-siap berperang, adik-adik. Ayo bangun, Tuhan sudah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan kita. Ya, akhirnya dikumpulkan tadi 300 orang tersebut, dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 100 orang, 100 orang, 100 orang. Lalu Gideon memerintahkan untuk memberikan setiap orang 1 buyung, 1 obor, dan juga untuk diberikan sangkakala, adik-adik. Nah, ya. Jadi setiap orang diberikan sangkakala, buyung atau kendi, dan juga obor, adik-adik. Ya, sangkakala itu adalah alat musik tiup, ya. Kalau kendi itu atau buyung itu tempat air, dan juga obor. Nah, kalau antar adik-adik penasaran seperti apa, ditunggu ya. Ntar di akhir kakak punya video untuk memperlihatkan semuanya, ya. Nah, dibagikan setiap orang masing-masing tadi apa? 1 sangkakala, 1 buyung, dan juga 1 obor. Lalu
Pak Gideon bilang, nanti kalian semua ikuti aku. Kalau aku dan 100 orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala lalu memecahkan kendinya, kalian semua harus ikut dan juga nanti berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Ya. Akhirnya setelah Pak Gideon mempersiapkan pasukannya, memberikan semua alat-alat yang dibutuhkan, mereka turun menyerang bangsa Midian. Sampai di sana diatur formasi adik-adik. Pak Gideon mengatur yang 100 ini, 100 di sana dan 100 bersama-sama dia mengelilingi perkemahan orang Midian. Nah, setelah semuanya sudah siap, Bapak Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia meniup sangkakala lalu memecahkan buyungnya, diikuti oleh yang lainnya adik-adik. 200 orang lainnya mengikuti apa yang Pak Yosua lakukan. Meniup sangkakala lalu memecahkan kendinya dan mengangkat obornya. Wah, adik-adik, setelah itu apa yang dilakukan? Mereka tidak menyerang adik-adik. Mereka tetap diam di tempatnya mereka. Setelah mereka meniup sangkakala, memecahkan kendinya, mereka hanya diam berdiri memegang obornya adik-adik. Tetapi adik-adik, karena pertolongan Tuhan, orang Midian mendengar sangkakala dan juga buyung-buyung dan kendi-kendi yang dipecahkan. Mereka kaget. Mereka melihat, wah, di sekeliling mereka sudah banyak obor-obor yang nyala adik-adik. Mereka lihat, wah, bangsa Israel sudah menyerang. Pasukannya banyak banget. Karena Tuhan menolong bangsa Israel adik-adik, bangsa Midian ini mereka langsung ketakutan. Mereka langsung panik. Mereka langsung melarikan diri. Yang satu lari ke sana, satu lari ke sini. Kacau balau. Dan juga mereka karena saking ketakutannya, mereka tidak bisa melihat mana kawan, mana lawan adik-adik. Mereka berperang melawan bangsanya sendiri. Orang-orang Midian saling membunuh adik-adik. Sampai akhirnya mereka semua bisa dikalahkan. Ya, Gideon dan bangsa Israel akhirnya meraih kemenangan tanpa bersusah payah adik-adik. Mereka hanya meniup sangkakala dan juga memecahkan kendi dan berdiri memegang obor. Tetapi karena Tuhan menyertai mereka, mereka percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Maka Tuhan memberikan semuanya itu kepada mereka adik-adik ya. Padahal bangsa Midian banyak banget. Sedangkan bangsa Israel hanya ada 300 orang. Tetapi karena pertolongan dari Tuhan, bangsa Israel dan Bapak Gideon bisa meraih kemenangan ya. Nah, sekarang seperti yang tadi Kak Andre bilang, Kak Andre ada video animasinya ya. Mau nonton gak? Mau ya? Kalau gitu kita tonton bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cerita tentang Alkitab, Gideon mengalahkan orang Midian. Halo, ini adalah Gideon. Halo. Ia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Pada malam hari, Tuhan berfirman kepada Gideon untuk turun ke perkemahan orang Midian bersama pura pelayannya. Oke, let's go. Mereka pun sampai di perkemahan orang Midian. Mereka berjalan dengan perlahan-lahan, menyusuri tenda-tenda yang sangat banyak agar tidak ketahuan. Tiba-tiba, Gideon mendengar suara orang yang sedang berbicara dalam salah satu tenda. Kata salah satu dari mereka, Aku bermimpi. Ada sekeping roti jelai terguling-guling masuk ke perkemahan kita, lalu menabrak tenda kita, sehingga kemah itu roboh dan menjadi rata dengan tanah. lalu temannya menjawab, Ini pasti pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Setelah mendengar cerita dan arti mimpi orang Midian,
Gideon langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian ia dan Purah kembali ke perkemahan orang Israel dan berkata, Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Gideon membagi mereka menjadi 3 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 100 orang. Lalu Gideon memberikan kepada tiap-tiap orang sangkakala, buyung, obor yang dimasukkan ke dalam buyung. Kemudian Gideon berkata kepada mereka untuk memperhatikan dan melakukan seperti yang ia lakukan. Kemudian haruslah mereka berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Saat tengah malam, Gideon dan 300 pasukan berangkat mendekati perkemahan orang Midian. Semua kelompok sudah ada di posisi mereka masing-masing. Lalu Gideon berserta 100 pasukan yang bersama dengan dia meniup sangkakala dan memecahkan kendi, diikuti dengan 200 pasukan lainnya. Kemudian mereka berseru, mendengar bunyi sangkakala dan bunyi buyung dipecahkan, musuh pun terbangun dan terkejut karena melihat nyala api pada obor yang sudah mengelilingi kemah. Suasana di perkemahan musuh menjadi kacau balau. Mereka berteriak ketakutan dan mau melarikan diri. Pada saat yang sama, Tuhan membuat pedang seseorang menghunus ke temannya sendiri, sehingga mereka saling membunuh sesama teman. Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan orang Israel. Nah, udah nonton kan adik-adik video animasinya? Nah, sama tadi seperti ceritanya Kak Andre. Bapak Gideon dan orang-orang Israel ditolong Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, kalau kita meminta pertolongan, kalau kita lagi susah, kita lagi takut, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan bukan cuma menolong, tetapi juga pasti memberikan kemenangan buat kita, ya. Nah, terus juga ada satu lagi yang perlu diingat nih adik-adik. Kalau kita sudah menang, sudah mendapatkan kemenangan, boleh gak kita sombong? Gak boleh adik-adik ya. Ya, sama seperti tadi Bapak Gideon. Bapak Gideon menang melawan bangsa Midian, apa karena hebatnya Bapak Gideon dan orang-orang Israel? Enggak ya, tapi karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Nah, karena itu kalau kita sudah meraih kemenangan, sudah diberkati sama Tuhan, kita gak boleh sombong. Karena semuanya itu siapa yang ngasih? Tuhan Yesus. Betul. Nah, sampai di sini firman dari Kak Andre. Jangan lupa ya, minggu depan terus ikuti kebaktian sekolah minggu online-nya. Dan juga kalau ada yang mau ikut offline juga boleh ya, jangan lupa. Nah, sampai di sini sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Jangan ada lagi yang main-main, semuanya ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Kau selalu mau menolong dan juga memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa di
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Tadi udah puji-pujian dan dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau aktivitas. Tapi sebelumnya kita mau mencatat dulu. Udah siap alat tulisnya? Oke, kita mulai ya. Hari ini tanggal 25 September 2022. Judulnya Gideon mengalahkan orang Midian. Judul Gideon mengalahkan orang Midian. Bahannya ada di Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 25. Bahan ada di Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 25. Jangan lupa ditulis inti firmannya. Tadi siapa ayo yang memberikan kemenangan kepada Gideon? Jangan lupa ya ditulis. Sekarang adik-adik siapin Alkitabnya, kita mau ayat emas. Adik-adik buka di 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, kakak tunggu bentar ya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, kita mau baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, boleh ditutup Alkitabnya? Disimpan. Sekarang kita mau bikin apa ya adik-adik? Tadi ingat gak? Ada barang-barang yang dibawa oleh pasukan Israel. Ayo, pertama ada sangkakala, ada buyung atau kendi. Di dalam buyungnya ada apa? Ada obor. Nah, kita mau bikin obor. Gimana Kak caranya? Gampang. Seperti biasa, adik-adik buka link di bawah ini. Nanti adik-adik bisa print. Seperti ini jadinya. Ya, ada apinya, nanti sebelah sini ada pegangannya. Adik-adik buka, print, lalu seperti biasa sebelum digunting, adik-adik warnain dulu. Ya, lalu digunting ya, digunting, ikutin garis-garis yang titik-titik ini. Ini juga dibagi dua. Oke, kakak udah siapin yang udah ada warnanya dan udah digunting. Ini satu. Lalu ada dua lagi. Nanti adik-adik dilipat, ikutin garisnya, dilipat. Yang sini juga dilipat. Lalu adik-adik boleh siapin lem atau double tip buat nempelnya. Yang pertama mau kita tempel bawahnya dulu ya adik-adik. Kakak pakai double tip. Ikutin yang ada di sini. Tempel. Lalu dimelengkungin sedikit. Tempel. Nah, setelah bawahnya ditempel, kita mau tempel atasnya. Ikutin juga ada garisnya. Tempel. Sedikit melengkung, ditempel juga. Nah, jadi deh obornya. Dan di situ ada ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 57. Gampang kan adik-adik? Jangan lupa dikerjain, nanti minta mami papinya untuk foto dan masukin ke Instagram Tabernacle Family Junior. Adik-adik yang udah ikut kelas offline juga kalau mau ngerjain boleh loh ya. Karena nanti siapa tahu kakak-kakak minta kumpulin lagi. Oke, sampai di sini aktivitas dari Kak Caca. Sampai jumpa.